Look me in the eyes. Conrad or Jeremiah, and she knew I was destined for one of her boys. Hai, kembali lagi di channel Layar Flix. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakalan nge-review film romance yang berjudul The Summer I Turned Pretty. Film ini menceritakan tentang sebuah kisah cinta segitiga yang menggugah antara seorang gadis dan dua saudara laki-laki, di mana film ini akan menghadirkan gejolak cinta pertama, patah hati, persahabatan, dan momen-momen ajaib lainnya. Siapa yang akhirnya gadis ini pilih untuk menjadi pasangan hidupnya kelak? Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Gadis cantik ini bernama Belly. Dia adalah gadis ceria dan setia. Dari kecil sampai remaja, dia menyukai pria tampan dan humble. Pria itu adalah Conrad. Dulu, mereka berdua pernah saling mencintai. Namun ketika Susana, ibu Conrad meninggal, sifat Conrad berubah drastis. Conrad menjadi pria dingin yang menyebalkan. Akhirnya, mereka berdua putus. So I release you, Conrad Fisher. I evict you from my heart. Setelah putus, Belly dipepet terus sama Jeremiah. Cowok ini adalah Jeremiah, biasa dipanggil Jere. Dia adalah adik kandung Conrad. Sebenarnya, Jere suka Belly dari kecil. Namun dulu Belly sama Conrad. Akhirnya dia menjaga jarak. Oke, kita lanjut ceritanya. Because I had already found mine. Daripada gabut gak ada sandaran, Belly akhirnya menerima Jere sebagai pacar barunya. Sebenarnya, Belly masih denial, kadang teringat Conrad. Namun Belly ingin menghapus sakit hatinya, lalu memulai hubungan baru agar menjadi ceria kembali. Belly beranjak dewasa. Kini dia menjadi mahasiswi di Finch College. Alasan Belly kuliah di sini sungguh membagongkan. Selain kampusnya bagus, alasan utamanya adalah agar selalu dekat sama Jeremiah. Emang bener-bener gadis bucin si Belly ini ya. This is the way it's supposed to be. He's the one. My one. That I don't want to put my clothes back on and go to my fit psych lecture. Di tengah-tengah kegembiraan Belly yang akan pergi ke Paris untuk melanjutkan kuliah akhir semester, ada Jeremiah yang lagi galau karena harus mengulang kuliah lagi. Dia menceritakan pada Belly bahwa dia akan menjadi mahasiswa abadi. Menurutnya itu sangat memalukan. Can't believe I'm going to be a super senior taking freshman classes. It's so embarrassing. Karena Jeremiah sangat sedih, akhirnya Belly membatalkan niatnya untuk pergi ke Paris. Semua itu karena dia kasihan sama kekasihnya. Belly berusaha menghibur Jere. Well, do you want to go get midnight waffles? No, I just want to be here with you. Can we just cuddle? Hey, Dad. Setelah itu, Jere menceritakan kepada papahnya bahwa dia tidak bisa lulus tahun ini. Lalu dia meminta uang kepada papahnya untuk 1 semester ke depan. Di sini, Papa Jeremiah marah. Namun papahnya akan tetap membayar biaya kuliah Jere. Namun uang itu tidak gratis. Jeremiah harus melunasinya suatu saat nanti. Bahasa kasarnya adalah ngutang dulu. Alright, I will wire the money to the school and then you're paying me back for this. Selain hubungan Belly dan Jeremiah, ada juga sahabat Belly yang bernama Taylor berpacaran dengan kakak Belly sendiri yang bernama Stephen. Taylor dan Stephen adalah pasangan yang complicated atau ruwet. Sama-sama sudah punya pacar, tapi mereka masih saling berhubungan. Ya begitulah, namanya juga anak muda, masih semangat-semangatnya memadu kasih. I want you just like this. No strings. It's the only way that this works. Namanya juga Amrik ya guys ya. Selalu ada aja party remaja. Nah, pas party malam ini, Belly tidak sengaja mendengar percakapan salah satu cewek yang pernah berhubungan seks dengan Jeremiah. I'm so jealous you got to hook up with him. Mendengar hal itu, Belly sangat marah pada Jere. Terjadilah cekcok. Lalu, Belly dan Jeremiah putus. Belly, wait! Malam itu,
Steven dan Taylor sedang bertengkar hebat di dalam mobil yang akhirnya mengakibatkan kecelakaan tunggal pada Steven. Kini Steven sedang dirawat di rumah sakit dan Taylor sangat sedih. Karena kejadian ini, dia menyesali perbuatannya karena sudah menyia-nyiakan kesempatan baiknya dengan Steven. Taylor merasa bersalah. Seandainya waktu bisa diulang, dia tidak akan bertengkar dan menyakiti Steven. Oleh karena itu, Taylor ngasih tahu Belly bahwa kalau memang masih mau dengan Jeremiah, cepat perbaiki hubungan. Jangan sampai menyesal dan membuat orang yang kamu sayangi terluka. Mendengar hal itu, seketika Belly langsung menemui Jeremiah untuk meminta maaf dan bersama kembali. Belly tidak ingin berpisah dengan Jeremiah. Akhirnya mereka berdua kini bersama kembali. Namun, Will you marry me? Yeah, I'll marry you. agak-agak gila sih emang mereka berdua ya. Masa karena alasan tidak ingin berpisah, malah sekarang jadi pengen nikah muda? Agak gila sih idenya. Gimana nggak gila coba? Mereka masih muda, yang seharusnya masih berjuang untuk menggapai cita-cita, malah ingin menikah dini. Menikah tidak hanya butuh cinta, namun harus siap dan mapan masalah ekonomi, tempat tinggal, pekerjaan, dan lain-lain. I cannot wait to marry her. I'm getting married to her. Isabel Coughlin. She's gonna be my wife. Sementara itu, Conrad yang sedang menjalankan studinya di salah satu rumah sakit Stanford, kini harus dikeluarkan dosennya karena melakukan kesalahan saat tugas penelitian berlangsung. Pikiran Conrad penuh dengan kenangan Belly. Conrad belum bisa move on hingga saat ini, guys. Cintanya masih utuh dan terjaga. Dia berkali-kali curhat sama sahabatnya bahwa dia sebenarnya bingung apa yang harus ia lakukan ketika bertemu Belly kembali. Dan sahabatnya pun memberi saran untuk tetap bertahan, menerima, dan menghadapinya dengan normal, tanpa beban. Dude, you gotta deal with this. You need to normalize the situation. Staying away is just like making it bigger than it needs to be. Hari ini, Belly memakai gaun berwarna biru muda, lantas memakai cincin tipis dari Jeremiah. Dengan rambut diikat satu bagian belakang, tidak lupa memakai sepatu hak tinggi. Belly dan keluarga bersiap untuk pergi ke acara peringatan kematian Susanna, ibu dari Conrad dan Jeremiah. Sesampainya di Cousins, Belly dikejutkan dengan kedatangan Conrad yang begitu tiba-tiba. Sikap Belly dan Conrad masih canggung, yang artinya masih ada cinta yang tersisa di antara keduanya. Hi. Hi. Honey. Setelah acara peringatan kematian Susanna, mereka menyempatkan makan siang bareng. Ngobrol ngalor ngidul, lalu Belly ngasih tahu kalau dia ingin menikah dengan Jere. Mendengar hal itu, mereka semua terkejut dong. Baik itu Adam, ayah Jere, Conrad, Mama, dan kakak Belly. Semua terkejut akan berita itu. Mama Belly menyangkal dan tidak merestui pernikahan mereka. Alasannya karena Belly dan Jere masih muda, masih banyak kesempatan untuk berjuang dalam menggapai cita-cita. Why rush to get married? Because I love him and because... Shit. Can you shut up? No, this is crazy. Shut. Fine. Let's go, Jerry. Ellie, get in the car. We're going home. Malam itu, Jere datang ke rumah Belly untuk memberi hadiah ulang tahun sekaligus minta restu lagi sama Laura, ibu Belly. Siapa tahu Laura berubah pikiran kan ya? Ternyata Laura tetap tidak menyetujui pernikahan mereka dong. Alih-alih dapat restu, malah Laura mengatakan tidak akan datang ke pesta pernikahan, meski pesta itu tetap dilaksanakan. Mendengar hal itu, Belly sangat kecewa. Akhirnya, Belly minggat dari rumah itu. Fine, then I will leave so you don't have to watch me do anything anymore. Jerry, we're leaving. Kini, Belly ikut sama Jere. Namun Jere menempatkan Belly di rumah ibunya dulu, yaitu di Cousins, deket pantai. Ternyata di rumah ini ada Conrad loh. Jere dan Belly tidak mengetahui kalau Conrad tinggal di situ untuk sementara waktu.
Sebenarnya Jerry agak takut kalau Belly harus tinggal di Cousins berbuah sama Conrad. Takut cinta mereka kembali lagi kali ye. Ya mau gimana lagi, terpaksa hanya tempat itu yang bisa ditinggali Belly untuk sementara waktu. Jerry harus meninggalkan Belly di Cousins karena dia harus magang di kota lain, yaitu di kantor Adam, ayah Jerry. Nah, sejak saat itu, konflik batin mulai muncul. Conrad dan Belly di Cousins tinggal berdua dan harus melakukan kegiatan berdua, hingga akhirnya canggung dan salting mulai muncul di antara keduanya. Karena salting setiap hari, akhirnya timbul rasa-rasa aneh yang muncul kembali. Ya gimana ya, mereka berdua pernah saling mencintai, dan kini harus tinggal satu atap lantas bertemu setiap hari. Siapa coba yang nggak canggung? Is that your breakfast? Belly selalu menepis perasaannya pada Conrad. Dia meyakinkan hatinya kalau Conrad adalah masa lalunya, dan Jerry adalah masa depannya. Sedangkan Conrad, sejak tinggal bersama Belly, dia selalu memikirkan Belly. Conrad tahu ini adalah salah. Dia harus merelakan Belly untuk adiknya. Hingga suatu pagi, Conrad bersiap-siap untuk balik ke California. Namun saat menyusuri lorong pintu keluar, Conrad tidak sengaja melihat Belly menangis. Conrad tidak tega. Akhirnya ia memutuskan untuk tinggal beberapa hari lagi di Cousins. Kamu tahu apa yang dilakukan Conrad untuk Belly? Conrad menyetujui permintaan Jerry untuk menjadi pendamping pernikahannya besok. Yang awalnya, Conrad tidak setuju kalau Jerry dan Belly menikah. Dan dia juga tidak bersedia menjadi pendamping pernikahan. Kini, dia mengubah keputusannya karena ingin lihat Belly bahagia dan tersenyum kembali. Conrad adalah pria yang matang dalam berpikir maupun bertindak. Bahkan, dia banyak berkorban. Dia rela membatalkan pekerjaannya di California. Dia juga merelakan orang yang sangat dia cintai untuk adiknya. Bahkan, dia ikut serta membantu persiapan pernikahan Belly loh. Emang bener-bener cowok dewasa banget gak sih? Bahasa lainnya, cowok impian setiap wanita. Promise you won't let go? Promise. Siang ini, Conrad tidak tega membiarkan Belly belanja sendiri membeli barang-barang buat pesta pernikahannya. Akhirnya, Conrad mengantar dan menemani Belly berbelanja beberapa perlengkapan. Hingga pada suatu toko kue, Belly berencana untuk pesan kek pernikahan yang sederhana, yang sesuai dengan isi dompetnya. Namun, Jerry tidak setuju dengan kek yang biasa. Jerry ingin kek rasa coklat yang harganya lumayan mahal. Udah kelihatan kan sifat Jerry kayak gimana? Jeremiah lumayan memaksakan egonya untuk kelihatan sempurna. Padahal kalian tahu sendiri, Jerry dan Belly belum punya uang banyak. Di sini, Belly agak kecewa karena dia tahu kalau dia tidak mempunyai uang yang cukup untuk membeli kue permintaan Jerry. The cake is my one thing, and you said each of us get one thing. We can't spend $750 on a cake. Di perjalanan pulang, Conrad bicara jujur pada Belly. Dia mengatakan bahwa dia telah dipecat dari magangnya di rumah sakit Stanford. Mendengar hal itu, Belly menenangkan hatinya Conrad agar Conrad tidak bersedih. Lalu pada pertengahan jalan, Belly melihat buah persik yang dijual di tepi jalan. Tidak lama setelah itu, mereka berhenti dan membeli beberapa buah. Kemudian, malam ini, Jerry datang ke Cousins untuk menjemput Belly balik ke kota. Mereka berdua menginap di rumah Adam, ayah Jerry. Lalu paginya lanjut untuk melihat-lihat apartemen yang rencananya akan mereka tinggali setelah menikah. Hari berikutnya, Belly juga menemui wedding organizer untuk memesan tempat pernikahannya nanti. Namun Belly merasa sedih karena pesta pernikahan yang ia dambakan berlangsung tanpa kedua orang tuanya. Lalu Jerry mencoba untuk menenangkan hatinya. I got you. All we need to do is cling to each other to get through this storm. Setelah menemui wedding organizer, Belly balik lagi ke Cousins.
Conrad melihat raut wajah Belly yang tampak murung, kurang semangat. Ia mengetahui bahwa Belly dan Jere belum mendapat restu dari Laura. Lagi-lagi, Conrad mengusahakan kebahagiaan Belly. Oh, Conrad, terbuat dari apa hatimu itu? Dia menghubungi Laura untuk bertemu dan berbicara empat mata. Conrad merayu Laura agar Laura bisa memberi restu pada Belly dan Jere. Tidak lupa, Conrad juga mengajak Laura untuk datang ke pesta pernikahan Belly. Dengan berat hati, akhirnya Laura mengiyakan ajakan Conrad. And if you aren't there for her, you will regret it for the rest of your life. Sepulang dari pesta lepas lajang, Belly balik lagi ke Cousins. Ia mendapati Conrad yang lagi kesakitan. Paha Conrad sobek terkena sirip ikan saat berseluncur di laut. Lalu dengan sigap, Belly membantu mengobati kaki Conrad. Oh, tidak. Tatapan mereka terlalu intim. Hati berdebar seakan magnet saling tarik-menarik. Belly menyadari bahwa hatinya masih tertuju pada Conrad. Dia hanya menutupi apa yang sebenarnya hatinya inginkan. Jantung Belly tiba-tiba berdetak kencang, engap, gugup, dan tidak karuan. Hehehe, memang cewek satu ini ya. Ingat Bel, kamu udah punya tunangan tuh. Bentar lagi nikah, jangan macem-macem deh. Sorry. I'll manage. Okay. What just happened? What did I almost do? This time wasn't like with the peaches. Oke, kita lanjut ke pesta lajang Belly dan Jeremiah. Semua sahabat Belly dan Jere pada datang ke Cousins untuk merayakan pesta lajang mereka. Siang mereka isi dengan latihan dance buat hari pernikahan Belly nanti, lalu malamnya pergi ke clubbing bareng-bareng. Saat Conrad keluar dari kamar mandi, dia tidak sengaja mendengar percakapan sahabat Jere yang mengingat kelakuan Jere dulu yang pernah bercinta dengan cewek selain Belly saat di Cabo pada musim semi. Semenjak kejadian itu, Conrad sangat memikirkan nasib Belly. Bagaimana tidak? Belly adalah orang yang sangat dia cintai. Conrad takut Belly salah pilih laki-laki. Akhirnya, Conrad kasih tahu Belly kalau Jere sudah mengkhianati Belly karena pernah bercinta dengan cewek lain. Sebenarnya, di sini Belly sudah mengetahui hal itu. Belly juga sudah memaafkan perbuatan Jere. Namun, Conrad tidak ingin Belly menyesal di kemudian hari. Dan Conrad malah jujur akan perasaannya. Conrad mengatakan kalau dia masih mencintai Belly. Aji mumpung kali ya. Namun, Belly tidak ingin menerima Conrad lagi. Dia tetap ingin menikah dengan Jere. Namun, dari hati kecil Belly, dia masih menginginkan Conrad. Hati kecilnya menjerit sakit harus meninggalkan Conrad. Semesta seperti mengarahkan sedikit demi sedikit hati Belly ke Conrad. Bahkan, fakta-fakta yang selama ini Belly kira selalu kebetulan dengan Jeremiah, namun faktanya yang kebetulan-kebetulan itu selalu dari Conrad. Setelah Conrad menyatakan perasaannya, kini Belly sudah tidak setenang dulu lagi. Hatinya bergejolak, bingung harus berbuat apa. Kenyataannya, hati Belly masih sama Conrad, tapi sebentar lagi akan menikah dengan Jere. Kurang menghitung hari lagi loh guys. I'm fine. It's fine. Who's gonna stop us from what I was better safe than starry-eyed? Godaan mantan saat mau nikah itu nyata ya guys. Oke, kembali lagi pada pesta pernikahan Belly. Pagi ini, Belly mengadakan gladi bersih. Lalu malamnya pesta kecil-kecilan sebelum hari pernikahan. Kalau orang Jawa nyebutnya selamatan. Selepas pesta, Laura menemui Conrad. Laura paham akan perasaan Conrad yang terluka melihat Belly dan Jeremiah. Laura tahu bahwa Conrad masih mencintai Belly. Sebenarnya, Laura ini memihak Conrad loh guys. Conrad ini mantu idaman para mertua. Tapi mau gimana lagi, bila memang Belly ditakdirkan dengan Jeremiah, Laura tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Laura pasrah dengan keadaan. Dulu,
Ibu Conrad pernah menulis surat untuk Conrad, Jeremiah, dan juga Belly. Isi surat itu berbeda-beda sesuai dengan pesan Susana untuk kemudian hari. Sebelum meninggal, surat-surat itu dititipkan pada Laura, sahabat Susana. Dia berpesan, bila nanti anak-anak sudah menikah, kasihkan surat itu pada mereka. Berhubung saat ini adalah momen pernikahan Belly, akhirnya keesokan harinya Laura memberikan surat wasiat itu pada mereka bertiga. Kamu tahu guys, Susana ternyata salah masukkan isi surat Conrad ke dalam amplop Jeremiah. Di mana isi surat itu menunjukkan bahwa Susana hanya melihat Conrad benar-benar jatuh cinta satu kali, yaitu dengan Belly. Jeremiah tidak sengaja membaca isi surat yang seharusnya buat Conrad, malah dibaca Jere. Sedangkan surat yang seharusnya buat Jeremiah ternyata ada di amplop Conrad, jadi isinya tertukar ya guys. Membaca isi surat itu membuat Jeremiah sangat terpukul dan menjadi faktor utama yang membuatnya membatalkan pernikahannya dengan Belly karena dia menyadari bahwa di mata ibunya, Conrad dan Belly ditakdirkan bersama. I don't want you at my wedding. I want you gone. Jared. You're never seeing her again. You and I are done. This is for you. Namun, sebelum Jere memilih mundur dari Belly, Conrad sudah pergi dari Cousins. Dia sempat berpamitan pada Belly. Dia mengatakan bahwa apa yang ia lakukan selama ini adalah sebuah kejujuran dari hatinya. Kini, Conrad memilih mundur dan tidak akan muncul kembali. Sayang sekali, setelah kepergian Conrad, Jeremiah tidak mempertahankan Belly. Jere tidak memegang erat Belly, dia malah ikut melepaskan Belly. Jere hanya melihat senyum, tawa, dan tatapan Belly kepada Conrad selama ini sangat intim. Meski tidak mengakui, bahasa tubuh Belly tidak bisa bohong kalau Conrad masih jadi orang yang spesial di hati Belly. Karena hal itu, Jeremiah memilih untuk melepaskan Belly. There's a piece of you that will always love him. I see the way you look at him, Belly. I don't think you've ever looked at me like that. You can't marry me to erase him. Couldn't. Setelah pernikahannya batal, kini Belly menenangkan diri dengan pergi ke Paris. Dia memulai hidup baru, bertemu dengan teman baru, dan mencoba untuk melupakan masa lalu. Dia hanya menjalankan peran sebagai orang asing yang bermukim di negara orang, bertahan hidup dengan bekerja sebagai pelayan kafe di Paris. Dia mulai menikmati hidupnya tanpa harus memilih antara Conrad ataupun Jeremiah. Hi. Hi. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving. Pada siang ini, Jere dan Conrad tidak sengaja bertemu di makam Susana, ibu mereka. Jere mengatakan pada Conrad bahwa dia sudah ikhlas melepaskan Belly. Jere mempersilahkan Conrad untuk mengejar Belly, perjuangin Belly, dan mendapatkan Belly kembali. Mendengar hal itu, Conrad mulai memberanikan diri untuk menghubungi Belly lagi. Sudah dapat lampu hijau. Lalu, Conrad mencari tahu alamat lengkap Belly pada Taylor. Setelah mendapat alamat lengkap Belly, Conrad beberapa kali mengirim surat pada Belly. Dan Belly dengan senang hati menerima surat itu. Dia sering membacanya berulang kali. Beberapa bulan kemudian, Conrad menyusul Belly ke Paris. Di apartemen nomor 73 ini, Conrad menunggu Belly keluar. Yuk Conrad, gas! Lalu, 15 menit kemudian, tiba-tiba Belly datang dengan sahabatnya. Lantas, dia langsung menemui Conrad. Setelah ngobrol ngalor ngidul, mereka berdua pergi jalan-jalan memutari kota Paris. I've spent a lot of time imagining your life here. Setelah seharian melihat-lihat kota Paris, malamnya Conrad ikut Belly ke pesta ulang tahunnya Belly. Ternyata di kafe, teman-teman Belly sudah pada datang guys. Mereka semua pada ngucapin selamat ke Belly. Begitu juga Conrad. Malam ini terasa hangat, spesial, dan intim bagi Belly dan Conrad. Setelah pesta itu, mereka berdua mulai canggung. Chemistry keduanya makin menyatu. Perasaan yang selama ini disembunyikan mulai mereka ungkapkan. Tidak hanya dengan kata-kata, mereka berdua sedang memadu kasih.
Lihat apa yang mereka lakukan, guys. Hai. Come on with me. I'm not even gonna try. Say my name and everything just stops. Live off this stress so you could take it. I dream about this. Setelah bergelut mesra, Belly sedih. Belly merasa belum mendapatkan kepastian dari Conrad. Belly masih bertanya-tanya pada Conrad. Sebenarnya tujuan Conrad nyamperin aku ini apa? Apakah aku hanya sebagai boneka yang bisa dipakai lalu dibuang kapan saja bila Conrad mau? Belly tidak ingin terluka untuk kedua kalinya. Belly menginginkan kepastian dari Conrad. Belly bertanya dengan nada tinggi, marah-marah, nggak jelas. Maklum guys, Belly terkadang masih ingat Jerry. Tapi hati kecilnya sebenarnya masih buat Conrad. Nah kan, Belly labil. Akhirnya, Conrad menjawab bahwa ia ke Paris untuk memulai hubungan dengan Belly. Melihat Belly yang masih marah dan sepertinya tidak menerima dirinya lagi, akhirnya Conrad pergi. Conrad meninggalkan Paris. Setelah Conrad pergi, Belly baru menyadari bahwa tanpa Conrad dia hampa. Ternyata yang dia butuhkan selama ini adalah Conrad. Setelah menyadari hal itu, Belly seketika langsung mengejar Conrad. Conrad, I choose you of my own free will. I love you, Belly. I love you too. Happy ending ya guys. Kini Belly bersama Conrad. Mereka berdua akan tinggal di Cousins rumah Susana, ibu Conrad. Sedangkan Jeremiah, Jeremiah kini semakin dewasa. Pemikirannya pun tidak seperti dulu lagi. Meski dia tidak meneruskan kuliahnya, dia kini mencoba untuk mendalami ilmu masak-memasak. Jere jago loh dalam memasak. Selama menenangkan diri dari kejadian kemarin, Jere menginap lumayan lama di rumah Dennis. Dari interaksi yang seling itu, lama-kelamaan perasaan tumbuh di antara keduanya. Dennis yang hakikatnya sulit jatuh cinta pada laki-laki, tiba-tiba cinta itu tumbuh saat bersama Jeremiah. Jeremiah pun begitu. Dia sekarang lebih fokus ke karirnya yang menjadi koki dan mulai membuka hati buat cewek lain, yaitu Dennis. Sedangkan Stephen, Stephen kini sudah baikan sama Taylor. Mereka berdua saling memahami bahwa hubungan yang baik adalah hubungan yang saling mengerti satu sama lain, saling memahami karakter masing-masing. And yeah, semua happy ending. Pesan dari film ini adalah 1. Gapailah cita-citamu selagi masih muda. Fokus belajar dan menggapai karir yang bagus. 2. Kehilangan adalah bentuk dari perlindungan Tuhan atas ketidaktahuan kita akan hal-hal yang memang tidak baik buat kita. 3. Boleh mencintai, namun kita juga harus bisa melepaskan orang yang memang bukan takdir kita. Melepaskan itu bukan sebuah kekalahan kok, namun sebuah gerbang untuk menerima hal-hal baik lainnya yang datang selanjutnya. So, keep strong dan jangan lupa selalu bersyukur. Semoga film ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Ambil baiknya dan buang jeleknya. Udah gitu aja ya guys. Semoga kalian sehat dan diberikan keberlimpahan. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.